Mau main bagaimana? Mata ditutup. Atau dayukat? Mata ditutup. Aku tidak tahu pria di belakangku. Namun aku melakukan hal paling intim. Dengannya. Hanya karena apa yang terjadi sore ini. Mama. Pria tua yang kau jodohkan denganku itu. Dia sudah bercerai 4 kali dan punya 8 anak haram. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang seperti itu? Lagi pula. Aku tidak mau menikah. Lagi pula, aku tidak tertarik pada wanita. Jangan biarkan kakek menyia-nyiakan usahanya lagi. Kau bicara ngawur. Jika kau tidak menikah, dari mana uang mahar akan didapat untuk membeli rumah kakakmu? Kau akan menikahinya suka atau tidak? Tapi aku sudah punya pacar. Apa? Dari mana kau dapat pacar? Panggil dia kemari, biar kulihat. Mama, dia pacarku. Baiklah. Kalau begitu suruh dia memberiku $50.000 sebagai uang mahar. Lepaskan. Permisi. Terima kasih banyak barusan. Sebenarnya, Sebenarnya, semuanya akan baik-baik saja. Tetap semangat. Semoga kau cepat pulih. Aku pergi sekarang. Dah. Ethan Berita Burek. Barusan, kakekmu mengeluarkan perintah langsung. Kau harus akhiri masa pantanganmu malam ini. Jika kau tidak kooperatif, mereka akan mengambil sampel sekre paksa. Omong kosong. Ethan, jangan berdebat dengan kakek lagi. Dia sedang mengamuk besar. Jujur saja. Ini hanya sebentar saja. Kau bisa coba ini. Semuanya sudah siap untukmu malam ini di Hotel Raja Wali. Aku akhirnya melewati rintangan ini. Tapi bagaimana dengan masa depan? Pesanan tugas untuk Hotel Raja Wali. 18 kotak kondom. (1811), ini kamarnya. Kenapa pintunya tidak dibuka? Tolong aku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mungkin dengan begini, Mama tidak akan memaksaku menikah lagi. Leo, Mama akan mengantarkan kotak besar ini. Setelah kamu mengantarkan teh susu ke lantai atas, segera kembali ke sini dan tunggu Mama. Jangan pergi kemana-mana ya. Jangan khawatir, Mama. Aku sudah terbiasa mengantar. Aku bisa kok. Oh, liftnya datang. Aku berangkat sekarang. Malam itu, 6 tahun lalu, aku hamil Leo. Karena itulah ibu mengusirku dari rumah.
Tapi aku tidak pernah menyesalinya. Aku harus bekerja keras agar Leo bisa hidup dengan baik. Lihatlah garis keturunan keluarga kami. Sangat berharga. Selama kerabat sedarah langsung saling bersentuhan, itu bisa mengaktifkan kekuatan naga. Semua akan berakhir denganmu. Dasar tidak berguna. Kakek, aku tahu Anda memarahi saya, tapi tidak bisakah Anda memilih waktu dan tempat yang lebih baik? Saat aku memarahi kamu, ya memarahi kamu. Apakah aku perlu memilih hari? Kamu memang tidak berguna. Dulu, aku mengirimkan wanita untuk, tapi kamu bahkan tidak mau tidur dengan mereka. Ya ampun, pria itu sudah tidak ada harapan. Kumohon, dalam belas kasihan MU yang agung, kirimkan aku seorang cicit. Dari Langit. Kakek, teh susumu. Naga emas berputar, dan pewaris naga muncul. Ini cicit. Apa? Apa ini? Itu naga emas. Cicitku. Iten kapan kau punya anak ini? Kenapa kau tidak member Dahoku? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu wanita dari 6 tahun lalu? Sesikku. Cepat beritahu kakek. Namamu. Siapa ibumu? Mereka bukan pedagang manusia, kan? Lihat. Cepat, kejar dia. Jangan biarkan cicitku kabur. Jangan khawatir, aku akan mengejarnya segera. Leo, Mama, ayo cepat pulang. ada apa, Leo? Apa yang terjadi? Mama, cepat. Semuanya, berpencar dan cari. Cari di sini. Leo, apa yang sebenarnya terjadi? Mama, lain kali, jangan mengantar ke sini lagi. Ada pedagang manusia di sini, dan mereka bisa melakukan trik sulap. Pedagang manusia? Dia memunculkan begitu banyak naga emas tepat di sebelahku. Untung aku lari cepat, kalau tidak mereka akan menangkapku. TAPI, alamat pengantarannya jelas. Cantor CEO, mungkin Leo salah paham sesuatu, dan ketakutan. Maafkan Mama, Leo. Ini salah Mama, karena tidak menjagamu dengan baik. Jangan khawatir, Mama tidak akan pernah membiarkanmu mengantar sendirian lagi. Mama, ini bukan salahmu. Kau hanya mengambil begitu banyak pesanan untuk membayar uang sekolahku. Semua salah ayah karena tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, Mama tidak perlu bekerja sekeras ini. Mama, di mana tepatnya ayahku? Kenapa kita tidak pergi mencarinya? Leo, sekarang setelah sampai begini, Mama tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya, ayahmu, dia sudah meninggal. Ayahku meninggal? Masih berani bersin. Kau membawa baju banyak orang mencari. Dan kalian bahkan tidak bisa menemukan cicitku. Dan kamera pengawas sialan ini harus rusak sekarang. Di saat seperti ini tidak berguna. Sekelompok orang gagal. Cicitku yang malang. Di mana dia? Apakah makannya baik? Apakah tidurnya baik? Baiklah, kakek, berhenti membuat keributan. Meskipun aku tidak melihat dengan jelas wajah anak itu, aku punya cara untuk menemukannya. Cara apa? Melihat usianya. Dia seharusnya di taman kanak-kanak. Aku sudah memberitahu semua taman kanak-kanak di kota Gemilang untuk melakukan perbandingan DNA untuk setiap anak. Aku yakin aku akan menemukan anakku. Bagus. Mama akan membuatnya untukmu saat kita kembali. Sesuatu yang lezat. Oak? Babi kecap. Leo. Oh, Ibu Chen, ada perlu APA ke sini? Saya datang khusus untuk menemui Anda. Naon Yuswa. Taman kanak-kanak akan segera dimulai. Tapi biaya sekolah Leo belum dibayar. Jika belum segera dibayar, Leo mungkin harus berhenti sekolah. Saya pasti bisa membayar uang sekolahnya. Ibu Chen, bisakah Anda bicara lagi dengan pihak sekolah dan minta tambahan beberapa hari? Baik, saya akan berusaha sebaik mungkin. Juga, Nyonya Sue. Ini sedikit tanda terima kasih dari semua orang tua di kelas kami. Kami harap ini bisa membantu Anda.
Oh, tidak. Saya tidak bisa menerima uang dari kalian semua. Ambil saja. Leo, ITU, dia anak yang luar biasa. Semua orang sangat menyukainya. Tidak ada yang ingin melihatnya keluar dari kelas kami. Terima kasih, Ibu Chen. Dan terima kasih semuanya. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan uang sekolah secepatnya. Baik, saya pamit sekarang. Dah, Leo. Mama, aku sebenarnya bisa ke taman kanak-kanak biasa. Taman kanak-kanak awal impian. Biaya sekolahnya terlalu mahal. Mama bekerja terlalu keras. Leo, kamu adalah harta Mama. Mama akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberimu yang terbaik. Jangan khawatir, aku pasti akan mengumpulkan uang sekolahnya. Kami sudah mencari hampir semua taman kanak-kanak di kota Gemilang, tapi kami belum menemukan tuan muda itu. Selanjutnya, kami berencana mencari taman kanak-kanak awal impian. Cepat geledah tempat itu. Kita harus menemukan anak itu. Baik, tuan. Bapak Sen, awas. Kamu. Pak Sen, Anda baik-baik saja, Pak Sen. Pak Shen, mungkinkah dia, CEO grup Keneng-Keneng? Ada apa denganmu? Tidak bisakah kau lihat jalanmu? Bukan salahnya, aku yang menabraknya. Tidak apa-apa. Oh tidak, lukisannya rusak. Ini lukisan untuk Bapak Sie. Bagaimana Anda membawanya? Maafkan saya. Apa gunanya bilang, maaf, lukisannya sudah rusak sekarang. Apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Baiklah, kalau sudah rusak ya sudah. Cari saja hadiah lain untuk Bapak Xie. Tapi Pak Sen, lukisan ini, Bapak Sie sangat menantikannya. Jika kita mengganti hadiah di menit terakhir, mengingat sifatnya, ini pasti akan memengaruhi kerjasama kita di masa depan. Saya bisa memperbaiki lukisan ini. Biarkan saya coba. Anda. Nona, meskipun Anda takut dilaporkan, Anda tidak seharusnya mengatakan hal yang begitu menggelikan. Ini lukisan cat minyak. Ini bukan tas kurir. Bagaimana bisa orang seperti Anda, seorang kurir? Meskipun area ini mengalami kerusakan yang cukup parah, kita bisa memperbaikinya dengan pasta perbaikan berbasis lilin, lalu mengisi warnanya, sesuai gaya aslinya. Tolong, biarkan saya coba. Saya bisa melakukannya. Baiklah. Ambilkan apa yang dia butuhkan. Siapkan semua yang dia perlukan. Siap, Pak. Ini luar biasa. Seorang kurir benar-benar bisa memperbaiki lukisan cat minyak. Pantas saja orang bilang, jangan macam-macam dengan kurir pria dan wanita ini. Mereka benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Sudah diperbaiki. Benar-benar mulus tanpa celah. Keahlianku saat itu adalah yang terbaik di angkatanku. Lukisan cat minyak apapun yang pernah saya perbaiki, kecuali jika Anda melihatnya dengan kaca pembesar. Kalau tidak, itu sempurna. Terbaik di angkatanmu? Apakah Anda jurusan lukisan cat minyak? Kebetulan saya sedang membutuhkan seorang sekretaris. Apakah Anda bersedia mengambil pekerjaan itu? Saya? Perusahaan ini sangat membutuhkan seseorang dengan keahlian melukis cat minyak. Saya rasa Anda sangat cocok. Tapi saya bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Pendidikan? Gelar hanyalah batu loncatan untuk menunjukkan kemampuan seseorang, dan Anda sudah menunjukkan kemampuan Anda kepada saya. Jika Anda bersedia, mulailah besok. Saya bersedia. Ini bagus sekali. Biaya sekolah Leo, Paris. Ayo, bawa masuk barang-barangnya. Setelah selesai memindahkan semuanya, cepat kembali ambil muatan berikutnya. Hey Kek, apa yang Anda lakukan? Tentu saja, ini untuk cucu buyutku. Aku sedang menyiapkan semuanya untuknya. Lihat mainan ini. Dan pakaian ini, semuanya untuk cucu buyutku. Aku membeli semuanya untuknya. Banyak sekali? Juga,
Saham atas nama saya, jet pribadi, properti, perhiasan. Saya sudah meminta pengacara menulis semuanya atas nama cucu buyut saya. Sekarang semuanya sudah siap. Saya hanya menunggu cucu buyut saya pulang. Pak Sen, Ketua, kami menemukan Tuan Muda. Di mana anaknya? TK awal impian. Ayo kita bawa Leo pulang. Halo, Ibu Chen, Leo dan aku sudah sampai di TK. Aku sudah mengumpulkan biaya sekolah, dan aku juga sudah menemukan pekerjaan baru. Jadi, saya mohon Anda bantu saya mengembalikan semua donasi baik hati dari semua orang. Saya segera ke sana untuk menemui Anda. Baik. Kau merusak mobil remotenya. Bayar. Leo, bangun. Leo, kamu tidak apa? Mama, lenganku sakit sekali. Ayo, Leo, kita periksa ke dokter. Berhenti di situ. Kau menabrak anakku dan sekarang mau lari? Bongain, nak. Mama, mereka merusak mobil remoteku. Apa kau buta? Anakku sebesar ini berdiri di sini dan kau masih menabraknya? Sebaiknya kau minta maaf padaku sekarang dan bayar mobilnya. Anakmu jelas-jelas berlarian dan dia menabrak kami. Dia bahkan mencakar lengan anakku. Jika ada yang harus minta maaf, itu kamu. Kalian orang miskin. Kalian mengharapkan aku minta maaf pada kalian? Apa kau tahu siapa? Aku tidak peduli siapa Anda. Putra Anda melukai putra saya. Anda tidak hanya harus meminta maaf, tetapi juga membayar tagihan medis. Hanya goresan kecil dan Anda ingin memeras uang? Anda berdua sangat miskin. Bahkan jika saya menjual Anda berdua. Anda tidak akan mampu membeli mobil mainan putraku. Anda seharusnya menunjukkan rasa hormat. menghormati Anda. Anda tidak pantas. Saya sudah melihat banyak orang seperti Anda, bahkan tidak mampu makan. Namun Anda bersikeras memaksa. Anak, Anda kekalanggang orang kaya. Anda ingin keluar dari kelas sosial Anda, tetapi pada kenyataannya, Anda bahkan tidak pantas membawa sepatu putraku. Beraninya Anda menghina putraku? Minta maaf saja. Minta maaf kepada Anda? Saya menghina Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak hanya akan menghina Anda. Saya akan memberi Anda pelajaran. Leo, quand? Biar saya perjola. Sebaiknya Anda dengarkan baik-baik. Minta maaf kepada putiraku segera. Jika tidak, Anda dan putra Anda akan dikeluarkan dari Dream Start. Apakah Anda pemilik Dream Start? Atas hak apa Anda? Ini hak saya. Anda memukul Mama, aku akan melawanmu. Le Pascan accuse. Leo. Berapa lama ke taman kanak-kanak? Sekitar setengah jam. Percepat, saya harus sampai di Dream Start dalam 10 menit. Baik, Tuan. Leo. Mama akan segera membawamu ke rumah sakit. Anticandia. Jika dia tidak meminta maaf, dia tidak akan pergi kemanapun. Leo. Lepaskan aku. Jika terjadi sesuatu pada putraku hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Melawan aku? Anda? Siapa Anda berani berkata begitu? Bagaimana bisa Anda seperti ini? Anak itu terluka parah, dan Anda masih menghalanginya. Jika sesuatu terjadi, bisakah Anda bertanggung jawab? Dan kami semua melihatnya. Putra Anda jelas-jelas menabraknya, dan Anda berani berpura-pura menjadi korban setelah memukul dan memaki orang. Ya, Anda sangat tidak masuk akal. Anda melukai anak seseorang dan tidak membiarkan mereka pergi. Apakah Anda punya kemanusiaan? Siapa Anda berani memerintah saya? Anda bahkan memukul seseorang. Itu keterlaluan. Apakah pantas Anda berbicara? Anda terlalu sombong. Tidakkah Anda tahu memukul orang itu ilegal? Apakah saya perlu Anda mengajari saya cara bertindak? Begitu sombong. Cepat, panggil kepala sekolah. Anak-anak kita tidak bisa berada di taman kanak-kanak yang sama dengan anak seperti itu. Saya bilang saya katakan di taman kanak-kanak Dream Start. Apa yang saya katakan berlaku. Siapapun yang saya ingin keluar. keluar. Jika saya ingin seorang anak pergi, mereka pergi.
Ini taman kanak-kanak Dreamstart. Bukan tempat Anda bersikap sombong di sini. Ibu Chen, tolong segera campur tangan. Jika tidak, seseorang akan terluka parah. Tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga membuat orang seperti ini dan anaknya mengundurkan diri dari sekolah. Dreamstar tidak bisa mentolerir orang tua yang tidak patuh dan anak-anak mereka yang nakal. Ibu, lepaskan orang itu. Anda, c'est Orang Guru Biaza, Berani Memerintah Seya. Saya tidak akan melepaskan. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Jika Anda tidak melepaskan, saya akan memanggil polisi. Saya sudah melihat rekaman pengawasan. Itu anak Anda yang memukul Leo dan ibunya. Menyebut mereka sangat akrab. Bukan apa? Kalian berdua menjalin hubungan? Berhenti memfitnah saya. Lepaskan saya. Oh, lihat. Kekasih simpanan Anda ada di sini. Anda kembali sombong. Bukan, panggilkan polisi untuk saya. Tangkap wanita ini, dan anak nakal ini, dan semua orang yang mencampuri ini. Ton cap se mua au Ranran d'Aonyu. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda tuli? Saya bilang anak nakal ini tidak hanya mendorong putra saya, tetapi juga merusak mainan putraku senilai $60.000. Saya bilang, tangkap dia dan putranya. Dan se mua au Ranran d'Aonyu. Bawa mereka semua. Oh Dan. Usir semua anak-anak dari rakyat jelata ini. Ya. Anda benar-benar tidak punya hukum. Dreamstart adalah taman kanak-kanak yang didirikan oleh grup kunang-kunang. Tidak ada yang berani begitu lancang di sini. Petugas keamanan, panggil polisi. Apakah Anda buta? Suami saya adalah Jason Zhang. Dia adalah yang baru diangkat. General Manager Grup Kunang-Kunang. Tuan Sen, kami sudah tiba di taman kanak-kanak. NAK. Ayah di sini untuk membawa... Bagi suami saya, menghancurkan orang rendahan sepertimu, yang bahkan tidak seharga. ENAM $, Akan Semuda. Menghancurkan semut, ingin mencoba saya? Jadi dia adalah istri General Tuan Zhang. Taman kanak-kanak Dreamstart melapor langsung kepada Tuan Zhang. Jadi istrinya bisa saja melakukan apapun yang dia mau di sini. Benar? Tuan Zhang punya kekuasaan besar. Belum lagi Ibu Chen. Lupakan Ibu Chen. Dia hanya seorang karyawan. Bahkan kepala sekolah pun tidak berani. Ibu anak ini sangat sial. Bertemu dengan ancaman seperti itu sangat menyedihkan. Jadi Anda istri Tuan Zhang. C'est 40 Anda tahu, quand? Apa yang akan Anda lakukan? Maaf. Tadi, Anda se mua memaki Seya. Begitu bersemangat. Bukan, mengapa Anda gentar? Saya katakan kepada Anda, jangan berpikir Anda hebat hanya karena Anda punya uang kotor. Bagi saya, Anda tidak lebih baik dari seekor anjing. Nyonya, saya sangat menyesal. Tolong, izinkan saya membawa anak saya ke rumah sakit terlebih dahulu. Saya akan menabung uang untuk membayar mainan ini. Sekarang Anda tahu harus meminta maaf kepada saya, terlambat. Nyonya, saya mohon, jika Leo tidak segera ke rumah sakit, sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa hubungannya kemalangan? Anak Anda Dongon Seya. Kalian semua, buka mata kalian dan lihat baik-baik. Beginilah yang terjadi ketika Anda menyinggung saya. Hai, Ibu Jean. Mama Leo hidupnya sulit. Dia membesarkan anak sendirian. Bisakah Anda memberinya kesempatan? Apa Yang Seya la Kuk. Bukan urusanmu. Bisakah Anda melakukannya demi saya? C'est Bua Bantuan. Kau hanya seorang karyawan. Apa kau pikir aku akan membantumu? Seya Perangat Anda. Urus urusanmu sendiri. Kalotidak Kojuga Akan Kupka. Pergi sana. Jangan berlebihan. Aku memang berlebihan. Terus kenapa? Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan membuatmu masuk daftar hitam di seluruh kota Gemilang. Lihat, saya yang menjalankan taman kanak-kanak awal impian. Kecuali ayah anakmu adalah CEO grup kunang-kunang. Kamu tidak lebih dari anjing bagiku. Ibu, saya mohon. Tolong izinkan saya membawa Leo ke rumah sakit. Ini semua salahku. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Baiklah kalau begitu. Dalam hal itu, telanjangi dia, dan lempar dia ke jalanan. Mari kita lihat. Bagaimana kamu dan anak haram bertahan hidup di kota Gemilang? Tidak, tolong jangan. Tidak. Berhenti. Berhenti. Bapak Shen. Leo.
Leo. Mama, Leo. Maafkan aku. Aku tidak cukup melindungimu. jangan salahkan dirimu. Mama, jangan menangis. Mama, aku baik-baik saja sekarang. Sakit di sini? Ayo. Mama akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Bapak Shen, tolong jangan salah paham. Begini, Putranya, menabrak putraku, bahkan merusak. Menanya. Lalu aku hanya memberinya pelajaran kecil. Itu saja. Kau bohong. Semua orang di sini bisa bersaksi bahwa kau memutarbalikkan fakta dan melukai putraku. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Kotidak, t'as eu Terimakazi. Putramu tidak mati, kan? Lagipula, Dianya, Anakaram, Comment Bezar-Bezarkan Mazala Sepel. Apakah kau manusia? Menyakiti seorang anak. Aku akan membunuhmu. Le Pascan Aku. Bapak Shen, suamiku adalah seorang manajer di grup kunang-kunang. Apakah kau hanya akan berdiri di sana dan melihatnya memukulku? Kau menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain dan merusak reputasi grup kunang-kunang. Mulai sekarang, suami Anda dipecat. Terus pukul dia. Saya akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Aku akan memberimu pelajaran karena menindas orang lain dengan kekuasaanmu. Aku akan memberimu pelajaran karena melukai putraku. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan membunuhmu. Berhenti memukulku. Lia, Dengarkan aku akan membayarmu. Oke? Aku akan membayar berapapun. Apakah uang membuatmu hebat? Kau melukai putraku. Jadi aku akan membuatmu merasakan 10 kali lebih buruk. Minta maaf pada putraku sekarang juga. Minta maaf pada Mama. Berhenti menggigit. Beranti. Baiklah, aku minta maaf. Maaf. Oke. Aku salah. Oke, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku bahkan akan membayarmu. Jika kau berani macam-macam dengan putraku lagi, aku akan membuat hidupmu 10 kali lebih buruk dari hari ini. Bagus. Baiklah. Cinta seorang ibu memang kuat. Aku berharap ibu dari putra memiliki kualitas seperti dia, Sergio Hellier, bersama suaminya. Usir mereka dari kota gemilang. Mereka tidak boleh kembali. Baik, Pak. Bawa dia pergi. Aku salah. Bapak Shen, terima kasih telah mendukung kami. Bukan apa-apa. Cepat, bawa anak itu ke rumah sakit. Baik, ayo pergi. Pergi cari tuan muda. Baik, Pak. Cepat, cepat. Sisitku, menanggungku. Begitu aku melihat cicitku, aku akan menciumnya sampai mati. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Anda baru bertemu tuan muda sekali. Jadi jangan mencium orang yang salah. Omong kosong, mataku setajam penggaris. Sisitku, Meskipun dia muncul di hadapanku, bengkak seperti kepala babi, aku tetap akan mengenalinya. Kenapa darahnya begitu banyak? Bagaimana para guru dan orang tua di taman kanak-kanak ini mengaturnya? Saya tidak tahu. Bagaimana mereka membiarkan anak itu mendapat luka separah itu? Wajahnya berlumuran darah. Saya tidak tahu. Anak ini terluka begitu parah. Kenapa hanya ibunya yang menjaganya? Di mana ayah anak itu? Apakah dia sudah mati? Ayo kita pergi. Ayo kita masuk. Berani-beraninya kamu bersin sekarang? Di mana cicitku? di mana dia? Cicitku. Dia sudah pergi. Sudah pergi? Omongan macam apa itu? Begini, seseorang baru saja memaksa tuan muda keluar dari taman kanak-kanak dan menghapus total catatannya. Dihapus permanen. Sekarang keberadaan tuan muda tidak diketahui. And Kakek, cepat panggil ambulans. Ayo, kakek, minum obatmu. Makan apa? Kau. Dasar tidak berguna. Melihatmu saja membuatku kesal. Sangat marah. Kenapa aku harus minum obat? Ini semua salahmu. Kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menemukan cicitku. Diuziaku. Aku bahkan tidak bisa melihat keturunanku sendiri. Aku tidak ingin hidup lagi. Kakek, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Cicitku hilang. Bagaimana aku bisa tenang? Aku tidak peduli. Aku mau cicitku.
Aku mau cicitku. Pria tua barusan cukup menarik, tidak bisa menemukan cicitnya, jadi dia mengamuk dan membuat cucunya gila. Perkecil suara, itu Pak Shen senior, ketua grup kunang-kunang, dan pria tampan di sebelahnya itu adalah Ethan, CEO grup kunang-kunang. Kau bicara tentang mereka, apa kau ingin mati? Pak Shen, dia ada di rumah sakit juga? Mama, orang yang disebutkan perawat itu, apakah itu Bapak yang membantu kita tadi? Ya, benar. Aku ingin pergi berterima kasih pada Bapak itu. Berterima kasih padanya karena telah mendukung kita. Baik, Mama akan membawamu. Itu Kak. Bapak Shen, Leo dan aku datang untuk berterima kasih. Kakek sedang tidur. Mari kita bicara di luar. Bapak Shen, atas kejadian hari ini kami sangat berterima kasih. Jika tidak, Leo dan aku pasti dalam masalah besar. Jangan berkata begitu. Ini kesalahanku karena tidak mengelola bawahan dengan lebih baik. Elemen-elemen kanker ini seharusnya sudah ditangani sejak lama. Bagaimana luka anak itu? Dia baik-baik saja sekarang. Dokter bilang dia hanya perlu istirahat sebentar dan dia akan baik-baik saja. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, kamu tidak terlihat setua itu. Tapi sudah punya anak berumur 6 tahun. Pak, apakah Anda mencoba mengencani Mama? Tapi jangan khawatir, meskipun Mama punya aku. Ayahku sudah meninggal, Anda bisa mencobanya. Leo, apa yang kamu bicarakan? Maafkan aku, Bapak Shen, dia hanya anak-anak, bicara omong kosong. Leo, bukankah kamu bilang datang untuk berterima kasih pada Bapak? Cepat, katakan terima kasih, Bapak, kami harus pergi sekarang. Mama, jangan malu-malu. Liontin ponsel ini, dari TK-ku, hasil karya proyek kerajinan. Aku membuatnya dengan sangat hati-hati. Ini untukmu. Terima kasih sudah menyelamatkan Mama dan aku. Terima kasih atas hadiahnya. Saya terima. Apakah cahaya kimasan ITU naga mas? Oh, alarmnya berbunyi. Pak, mari bertukar nomor. Baiklah. Pak, mari tetap berhubungan. Aku akan membantumu memenangkan hati Mama. Leo, jangan bercanda. Maafkan aku, Bapak Shen. Leo memang sedikit nakal. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Kami akan membiarkan Anda dan kakek beristirahat. Jadi, hanya jamnya yang bersinar. Sungguh tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Rencana koleksi Seni Anda ini bagus sekali. Nanti, saya akan bicara dengan Bapak Xie tentang kolaborasi. Anda akan ikut dengan saya. Ya, Bapak Shen. Bapak Shen, apakah Anda tidak enak badan? Akhir-akhir ini terlalu sibuk dan migrain saya kambuh. Kalau begitu, apakah Anda mau melakukan beberapa latihan dengan saya? Putra saya juga punya sakit kepala kronis. Saya mempelajarinya dari program kesehatan tradisional. Latihan? Ya, ikutlah dengan saya. Tanda lahir ini. Putranya juga berumur 6 tahun. Clara. 10 Agustus, 6 tahun lalu, malam itu di mana Anda? Bukankah saat itu ayah Leo dan aku bersama mengkingka Bapak Shen? Kamu, Ethan?
Dia sangat cantik. Monica, mengapa kamu kembali ke negara ini? Aku tunanganmu. Aku merindukanmu. Tidak bisakah aku kembali menemuimu? Sekretaris Shue. Ya, Bapak Shen. Ethan, kamu selalu hanya memakai asisten pria. Mengapa sekarang? Kamu mempekerjakan sekretaris wanita? Sekretaris Shue adalah talenta langka dalam hal lukisan cat minyak. Anda bisa belajar banyak darinya. Karena Anda begitu percaya padanya, maka aku pasti harus mengenalnya lebih baik. Clara Shue. Lahir di desa terpencil, punya ibu yang melakukan pekerjaan serabutan, dan saudara laki-laki yang kecanduan judi. Berani-beraninya seseorang dari kelas bawah mencoba merayu pria yang kuinginkan. Mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Clara Shue. Evio, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu memang luar biasa. Jika orang-orang baik itu tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kamu hidup begitu baik sekarang. Apa maumu? Apa yang kuinginkan? Selalu tentang kakakmu, dia punya hutang. Beri dia uang untuk melunasinya. Aku tidak punya uang. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sekarang sekretaris, bos besar, gajimu lebih dari 10.000 sebulan. Ayolah, berikan aku uangnya. Ibu, aku baru saja memulai pekerjaan ini, dan aku baru saja membayar uang sekolah Leo. Aku, jangan berpura-pura miskin di depanku. Tidak punya uang, ya? Aku akan cari anak kecil itu dan minta uang dari ayahnya. Ibu, sudah kubilang sebelumnya, aku benar-benar tidak tahu siapa ayah Leo. Jangan bohongi aku. Anak itu beromer enam tahun. Bagaimana bisa kamu tidak tahu siapa ayahnya? Ayo, coba kamu cari dia. Menurut penyelidikan kami, Tuan Muda dan ibunya tinggal di gedung ini. Unit 606, gedung 18. Jika Anda pergi pada waktu ini, Anda seharusnya bisa menemukan mereka. Sekretaris Shue, dia juga tinggal di sini. Lepaskan aku. Lepaskan Mama. Pergi sana. Leo. Leo. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Bawa aku mencarinya sekarang juga. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu kebenarannya. Ayah Leo memang sangat kaya. Tapi dia sudah meninggal. Dan dia meninggalkan hutang yang sangat besar. Jika Anda bersikeras meminta uang padaku, maka ketika energi hadang datang, aku akan menyuruh mereka mencarimu. Kamu tidak berguna. Aku mengerti sekarang. Pantas saja kamu mati-matian berusaha masuk ke perusahaan besar untuk mendapatkan lebih banyak pria kaya. Untuk melunasi hutang dan membesarkan anak kecil ini, kan? Benar. Aku memang mencari pria kaya. Tapi jika pria-pria kaya itu tahu, aku punya saudara laki-laki pecandu judi, mereka tidak akan menginginkanku. Jadi, jangan dekati aku. Kamu benar. Akhirnya kamu mengerti. Jika kamu akan mencari seseorang, Carry yang paling kaya. selama mereka kaya, pria tua pun tidak apa-apa. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku akan datang menemuimu lain hari. Ibu dan kakakku, hanyalah Benelu. Aku tidak bisa membiarkannya menemukan Leo dan aku lagi. Leo, ayo cepat pulang sekarang. Kemasi tas kita dan pindah. Oke. Aku tidak percaya. Sekretaris Shue ternyata orang seperti ini. Diam. Sepertinya, tanda lahir itu hanya kebetulan. Dia bukan orang yang kucari.
Pergilah menjemput anak itu. Leo, ayo cepat, liftnya datang. Oke. Tuan muda pernah tinggal di sini, disewakan. Tuan muda sudah pindah. Segera temukan dia. Kita akan mengobrak-abrik tempat ini dan menemukan anak itu. Baik, Tuan. Ethan, keluar dan bersenang-senanglah. Aku menunggumu di klub malam jazz. Baiklah. Ethan, jangan terlalu cemas. Kau sudah jadi ayah tanpa menyadarinya. Selama 6 tahun sekarang. Jadi mencari keponakanku. Vu quand la Mazala Bezard. Quand? Kau tidak mengerti. Baiklah, baiklah. Aku tidak mengerti. Habiskan saja kesedihanmu di sini. Ayo pergi. Bekla, aku pergi bersenang-senang. Ayo pergi. Tepat sekali. Aku ingin mencari pria kaya. Bukankah kau ingin mencari pria kaya? Mengapa bukan aku? Ethan. Kenapa kau minum begitu banyak? Ethan, jangan khawatir tentang mencari anak itu. Aku juga akan mengirim orang untuk membantu mencari nanti. Kita pasti akan menemukannya. Terima kasih. Mengapa kau begitu formal padaku? Lagipula, aku tinenggamu. Ethan, jangan khawatir. Aku akan memperlakukan anakmu seolah-olah milikku sendiri dan menjadi ibu yang baik. Ethan, kau. Ibu dari anakku, bukanlah kau. Clara, datang jemput aku sekarang. Wanita itu lagi. Tuan Shen, apa kau baik-baik saja? Tuan Shen sangat mabuk. Kurasa dia bahkan tidak bisa berjalan. Lebih baik biarkan dia sadar dulu. Tuan Shen, maafkan kelancangan saya. Mungkin dia seperti saya, dengan banyak hal yang tidak bisa dia bantu. Clara. Tuan Shen, kau sudah bangun. Tuan Shen, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tetaplah bersamaku. Kau bisa punya uang sebanyak yang kau mau. Tuan Shen, apa yang kau katakan? Aku bukan orang seperti itu. Bukankah kau hanya ingin mencari pria kaya? Di seluruh kota Gemilang, siapa yang lebih kaya dariku? Bukan begitu. Tuan Shen, lepaskan aku. $10 juta. Lepaskan aku. $100 juta. Lepaskan. Aku tidak dijual. Kau bajingan. Wanita itu, berani-beraninya dia merayu Ethan seperti itu? Berani-beraninya dia menghalangi jalanku? Aku akan membunuhmu. Halo? Lakukan sesuatu untukku. $100 juta. Lepaskan. Aku tidak dijual. Kupikir, Tuan Shen adalah orang baik. Ayo pergi.
Di mana Clara? Bos, Clara. Tidak masuk hari ini. Tidak masuk? Segera hubungi dia. Tanyakan apa yang terjadi. Baik, Tuan. Tidak perlu menelepon. Aku tahu apa yang terjadi dengan Clara. Begini, dia pergi kencan buta. Ken buta. Baru saja, Ibu Clara menelepon untuk meminta izin tidak masuknya. Dia bilang Clara akan kencan buta dengan pria tua yang sangat kaya. Jika berhasil, mereka akan segera menikah. Oh, Ethan, jangan marah. Clara sangat cantik. Dia pasti ingin menikah dengan pria kaya. Sekarang setelah dia punya kesempatan, melewatkan pekerjaan bisa dimaklumi. Jadi, apakah kau mau berlatih denganku? Aku akan memberimu pelajaran karena menindas orang. Aku akan memberimu pelajaran karena menyakiti putraku. Aku akan membuatmu babak belur hari ini. Ada apa denganku? Bagaimana mungkin aku tertarik pada wanita yang serakah akan kekayaan dan bersedia menikahi siapa saja hanya demi uang? Tuan Sen, berkas Tuan Muda telah dipulihkan. Tuan Muda adalah Leo Sue dan ibunya adalah Clara Sue. APA. Jadi, anak Clara adalah putraku. Wanita malam ITU adalah dia. Tapi, hari itu, mengapa Clara memberitahu ibunya bahwa suaminya telah meninggal dan bahwa dia perlu mencari pria lain? Dia melakukan itu untuk menipu ibunya. Tapi aku menyakitinya. Clara, angkat teleponnya. Leo. Mama, aku sangat takut. Leo, kau baik-baik saja? Mengapa kau menculik aku dan Leo? Apa maumu? Jangan pura-pura bodoh. Dasar bocah sialan. Berani-beraninya kau berbohong padaku, pindah di tengah malam. Bu. Aku benar-benar tidak punya uang. Bahkan jika kau memukulku, aku tetap tidak punya uang? Tidak masalah, kau bisa menjual dirimu. Bu. Apa katamu? Aku menemukan jodoh yang baik untukmu. Kreditur saudaramu, Pak Tuas Hang, baru saja kehilangan istrinya. Jika kau bersedia menikah dengannya, tidak hanya utang saudaramu akan lunas, tapi dia juga akan memberi kita $80,000 sebagai mahar. Bu. Pak Tuas Hang itu usianya sudah di atas 60. Dia sudah 8 kali bercerai, dan dia sudah mengubur 4 istri. Bagaimana kau bisa menyuruhku menikah dengan pria seperti itu? Apa salahnya Tuan Zhang sedikit lebih tua? Apa salahnya dia punya banyak istri? Dia kaya. Benar, Clara. Selama kau menikah dengannya, begitu Pak Tuas Hang, semua uang itu akan jadi milikmu, kan? Aku tidak akan menikah dengannya. Kau. Mahar sudah masuk ke rekeningku. Jika kau berani tidak menikah dengannya hari ini, aku akan mengirim bocah sialan ini ke panti asuhan. Mama, selamatkan aku. Tidak, jangan sakiti Leo. Jadi, kau akan menikah dengannya atau tidak? Baiklah. Selama kau lepaskan putraku, aku akan menikah dengannya. Masuk ke sana. Mama, adakah yang bisa menyelamatkan mamaku? Mengapa mati? Di mana dia sebenarnya? Leo. Tuan, tolong selamatkan mamaku. Mama akan dijual. Jangan khawatir, Leo. Aku akan segera menyelamatkan ibumu. Beritahu Bapak Shen Eser untuk menyelamatkan anak itu, dan beritahu semua pengawal untuk berkumpul. Ikuti aku untuk menyelamatkannya. Baik, Tuan. Masuk ke mobil. Bawa Tuan Muda pulang.
ayo pergi. Pak Zhang, ku dengar kau menemukan cinta lagi. Clara, tunggu aku akan segera menyelamatkanmu. Pak Zhang, saya sudah membawanya. Utang untuk adikku. Uang bukan masalahnya. Ini tentang orangnya. Kau tidak berbohong padaku, kan? Kau yakin dia belum tersentuh? Tentu saja. Aku tidak. Aku sudah punya anak. Apa katamu? Aku bilang, aku sudah punya anak. Aku tidak cocok untukmu. Tapi jangan khawatir. Jika kau lepaskan aku pasti akan membayarmu kembali. Uang mahar. Dasar wanita ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hati-hati, atau aku akan merobek mulutmu. Aku tidak bicara omong kosong. Aku benar-benar punya anak. Jadi dia, barang bekas dengan anak, Bapak Sang. Kau untung besar, 1 untuk 2. Wanita ini punya anak dengan pria tak dikenal. Oh, Bapak Sang, kau menghabiskan 180.000 dan membeli seorang jalang. Kau wanita, aku menghabiskan 180.000 untuk gadis yang belum tersentuh, bukan jalang seperti... Tunggu, Bapak Sang. Dia mungkin punya anak, tapi tidak ada pria yang menyentuhnya. Selama bertahun-tahun ini, dia akan seperti gadis yang belum tersentuh. Jika kau tidak percaya padaku, periksa dia dulu. Baiklah, kurasa ini hari sialku. Malam ini, aku duluan, lalu kita bicara. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan ilegal. Lepaskan aku. Illegal? Aku sudah membayarmu, jadi kau milikku. Apa yang kukatakan adalah hukum. Pergi sana. Kau berani menggutaku? Aku akan menghabisi... Tolong, siapapun selamatkan aku. Lepaskan dia. Siapa kau sebenarnya? Bukan urusanmu. Kau buta, beraninya kau tidak menghormati Bapak Sen? Apa-apaan ini, Bapak Shen? Siapa dia sebenarnya? Kau pikir kau Ethan Shen? Bodoh kau. Zack. Beraninya kau menendang anakku? Urusanku belum selesai denganmu. Clara, kau baik-baik saja? Bapak Shen, cepat selamatkan Leo. Jangan khawatir, kakek sudah pergi untuk menyelamatkan Leo. Sekarang aku akan memberimu keadilan. Pukul dia. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Hei, berhenti. Berhenti berkelahi. Bapak Shen, tolong hentikan memukulnya. Aku tidak tahu. Dia wanita Anda. Jika tidak, bahkan jika aku punya 8 kali keberanian, aku tidak akan berani menikahinya. Benar, pukul dia, dia membohongiku. Bapak Shen, dengarkan penjelasanku. Bapak Shen, aku melakukan ini demi kebaikan Clara. Dalam situasinya, sudah bagus ada seseorang yang mau membayar uang untuk menikahinya. Benar, Bapak Shen. Clara bermain-main dengan pria lain, dan bahkan punya anak. Ibuku hanya mencoba membantunya. Jadi kenapa kau memukuli kami? Karena aku adalah ayah Leo. Bapak Shen adalah ayah Leo. Mama. Leo. Mama, aku menemukan tuan dan kakek untuk membantu kita. Kita tidak akan diganggu lagi. Sungguh sekumpulan binatang buas. Jika aku tidak tiba tepat waktu, Leo pasti sudah dibawa oleh para pedagang manusia. Ethan, kau harus memberi mereka pelajaran keras. Pukul mereka, pukuli sampai mati.
Clara. Kumohon, minta Bapak Shen untuk membebaskan kami. Kali ini, ya? Setidaknya aku masih ibumu. Bagaimana bisa kau membiarkan mereka memukuli ibumu sendiri? Apakah kau ibuku? Apa maksudmu dengan itu? Kau mendapatkan pria kaya, dan sekarang kau bahkan tidak mengenali ibumu sendiri? Jangan lupa, saat kau punya anak, aku memberimu makanan dan pakaian, dan bahkan membantumu merawat Leo. Memberi aku makanan, memberi aku tempat tinggal, katamu, anakku dan aku makan, sisa-sisa makananmu, dan tidur di lantai yang dingin dan keras. Semua biaya KPR dan biaya hidup didapatkan dari kerja keras dan kau masih punya muka mengatakan kau merawat Leo? Saat Leo masih kecil, kau memberinya obat tidur. Siriap kali dia menanjus. Jika aku tidak mengetahuinya tepat waktu, Leo pasti sudah diracuni. Hari ini, kau bahkan mencoba menjualnya. Apa yang kau lakukan padaku? Tidak penting, tapi kau tidak bisa menyentuh anakku, karena kau ingin menyakiti Leo. Maka aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai ibuku lagi. User Mirka, patahkan anggota tubuh mereka, buang mereka ke tempat sampah. Bapak Shen, tolong kasahanala. Aku mohon, aku dijerat. Itu tunangan Monica yang menyuruhku melakukan ini. Nona Ye bilang bahwa selama aku menikahkan Clara dengan bajingan agar dia dipermalukan, dia akan memberiku $50,000. Clara, kamu baik-baik saja? Aku hanya tidak mengerti. Aku tidak pernah menyinggung Monica. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Dan ibuku. Demi $40,000, dia akan mendorongku ke dalam lubang api. Aku putrinya. Bukankah dia mencintaiku sama sekali? Baiklah, jangan menanjus. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan untuk ini. Bawa kembali barang-barang ini ke kantor. Baik, Tuan. Sudah hampir siang, dan Clara belum juga muncul. Menurutmu, apakah dia benar-benar akan berhenti dan menikahi pria tua kaya itu? Apakah dia perlu berhenti? Tidakkah kau lihat ekspresi Bapak Shen saat dia pergi? Kurasa Clara benar-benar tamat. Dia pasti dipecat. Bapak Shen, penjelasan apa yang akan kau berikan padaku? Kuraza tidak, Clara. Dikerjakan secara khusus oleh Bapak Shen. Aku belum pernah melihatnya. Memandang orang-là. Seperti itu, aku selalu merasa Bapak Shen memperlakukan Clara secara berbeda. Berbeda bagaimana? Ethan benci wanita yang mencampur urusan bisnis dengan kesenangan. Dan sombong. Dia pasti akan memecat Clara. Ya. Kau benar, Monica. Melihat barang-barang wanita ini saja membuatku jijik. Apa yang kalian berdua lihat? Buang mereka saja. Monica, bukankah itu agak berlebihan? Bagaimana jika berhenti dengan omong kosong itu? Buang saja mereka. Sudah kubilang, jika aku bilang akan memecat Clara, aku pasti akan memecat Clara. Jika tidak, aku bukan seorang Ye. Siapa yang akan kau pecat? Bapak Shen dan Clara benar-benar kembali bersama dan mereka bergandengan tangan. Ethan, bagaimana bisa kau membawanya kembali? Dia wanita seperti itu? Wanita seperti apa dia? Katakan, wanita seperti apa Clara? Jadi menurutmu, menyebarkan gosip di jam kerja adalah alasan aku mempekerjakan kalian? Apakah itu alasan aku mempekerjakan kalian? Semuanya, kalian semua diskors selama seminggu, dan akan kehilangan bonus setengah tahun kalian. Dan tulis surat permintaan maaf yang sangat panjang. Baik, Bapak Shen. Sekarang kalian semua, keluar. Kau, tinggal.
Ethan, apakah kau perlu sesuatu lagi dariku? Di kantor, panggil aku Bapak Shen. Dan sekarang, berlututlah dan minta maaf pada Clara. Apa katamu? Ku bilang berlutut dan minta maaf pada Clara. Ethan, apa kau gila? Seseorang dari kelas terendah seperti dia, kau ingin aku minta maaf padanya? Aku sudah tahu semua. Yang telah kau lakukan pada Clara. Aku memberimu 5 detik. Jika kau tidak berlutut dan minta maaf, aku akan menyerahkan semua bukti kepada polisi dan menghancurkan reputasimu. Ethan. 5. Ethan dia, apakah dia benar-benar akan mengabaikan reputasi keluarga demi wanita ini dan mengirimku ke polisi? 4. Ethan dikenal sebagai kejam dan tidak berperasaan. Bagaimana jika dia benar-benar kejam? Tidak, aku tidak bisa mengambil risiko itu. Maafkan aku. Lebih keras, aku tidak mendengarmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Apakah itu cukup? Clara, apakah ini cukup? Ya, itu cukup. Monica, ingat ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Hillier. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Monica lolos. Jengkin Yuda, kau terluka begitu parah. Selain minta maaf, dia juga perlu menggantimu 10 kali lipat biaya pengobatan. Dia juga harus membayar biaya pengobatan? Tapi apa? TAPI, bukankah melakukan ini agak berlebihan? Monica, bagaimanapun juga, adalah tunanganmu. Siapa yang memberitahumu dia tunanganku? Tapi dia sendiri yang mengatakannya, dan ibuku juga mengatakan. Itu hanyalah pengaturan yang dibuat oleh orang tua kita. Pertenangan antara aku dan putri sulung keluarga Ye. Hanya itu saja, dan putri sulung keluarga Ye menghilang 20 tahun lalu. Monica hanyalah putri angkat keluarga Ye. Dan pertenangan itu sudah lama berakhir. Orang yang ingin kunikahi adalah kau. Menikahiku? Tapi bukankah kau pikir aku sombong? Maafkan aku, Clara. Terakhir kali itu salah aku mendengar percakapan dengan ibumu. Aku salah paham pada. Itulah mengapa aku melakukan sesuatu yang begitu keji. Aku minta maaf padamu. Jadi dia memperlakukanku seperti itu karena kesalahpahaman. Kalau begitu aku... Clara, selama bertahun-tahun ini, aku membuatmu dan Leo menanggung begitu banyak kesulitan. Mulai sekarang, aku akan menebusnya untuk kalian berdua. Clara. Nikahi aku, ya? Bapak Shen tampan sekali. Apa yang kamu lihat? Tidak ada, bukan apa-apa. Kamu boleh melihat sepuasnya. Nanti malam, kamu bisa melihat sesukamu. Aku harus pergi bekerja. Bekerja? Kerja apa? Pulanglah bersamaku untuk bertemu kakek. Bertemu Ketua Shen, tapi aku masih punya luka di kepalaku ini. Pergi menemuinya seperti ini, bukankah tidak sopan? Tidak ada yang tidak sopan. Kakek sangat ingin bertemu dengan... Keluarga Shen telah menjadi keluarga kaya raya selama beberapa generasi. Dengan latar belakangku, Ketua Shen, bisakah dia benar-benar menerimaku? Kenapa kamu berdiri di sana terpaku? Ayo pergi, kita pulang. Untuk pakaian, Mommy paling suka baju warna. Pilih semua baju warna ungu. Dan kirimkan ke kamar Nyonya Shen. Baik, Tuan. Untuk perhiasan, Mommy paling suka mutiara. Cepat, cepat. Bawa semua mutiara Lot Selatan, mutiara Timur, dan mutiara Tahiti. Dan kirimkan semuanya ke Nyonya Shen.
Kakek, di antara semua rumah ini, mana yang punya pemandangan dan cahaya terbaik? Mommy paling jago melukis. Jika dia punya studio seni, Mommy akan sangat senang. Jangan khawatir, sayang. Semua properti atas nama kakek sangat langka dan megah. Semuanya akan dialihkan atas nama Mami MU, supaya Mami MU bisa, dari Senin sampai Minggu, melukis di tempat yang berbeda setiap hari. Aku akan berterima kasih pada kakek untuk kakek sangat baik pada Mommy. Ya ampun, Sesikku, Mamimu, adalah kontributor besar bagi keluarga Shen. Selama dia bahagia, setengah dari aset keluarga Shen bisa menjadi miliknya. Kakek akan sangat bersedia. Nyonya Shen pasti hidupnya enak. Mulai sekarang, kita harus melayaninya dengan hati-hati. Bapak Shen SR, Leo. Bapak Shen, Tela Membawa Nyonya Shen Kembali. Berbaris, selamat datang Nyonya Shen. Jangan gugup, aku di sini untukmu. Selamat datang di rumah, Nyonya Shen. Mommy. Leo, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka dimanapun? Jangan khawatir, Leo, dia baik-baik saja. Dia hanya bersenang-senang bermain denganku. Ketua Shen. Anak ini, kenapa dia masih memanggilku Ketua Shen? Dia seharusnya memanggilku kakek. Dasar tidak berguna. Apa? Kamu belum melamarnya. Menantu perempuanku? Tentu saja aku melamar. Tapi kakek, apakah kamu sudah memberinya hadiah untuk itu? Bukan itu maksudku. Dasar nakal. Perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Clara, hadiah selamat datangmu dengan bantuan Leo. Aku sudah menyiapkannya untuk... Ayo lihat bersamaku. Mommy, kakek menyiapkan untukmu banyak sekali hadiah, begitu banyak gaun cantik dan favoritmu, perhiasan mutiara, dan banyak sekali rumah, agar kamu bisa gunakan sebagai studio seni. Itu hanya benda materi, bukan apa-apa. Aku juga menyiapkan khusus untukmu banyak masakan, semua favoritmu, untuk membantumu pulih dengan baik. Terima kasih. Sepertinya, Ketua Shen tidak suka later belakangku. Aku akan bahagia, bukan? Clara, selain hadiah selamat datang, kakek juga menyiapkan untukmu sebuah hadiah agung yang misterius. Hadiah agung yang misterius? Bawa kemari. Ini adalah Clara, cucuku yang tidak berguna ini adalah milikmu mulai sekarang. Jika dia berani membuatmu marah, buat saja dia memegang apel dengan tangan terkilir ke belakang dan berdiri di atas telur, dan benar-benar buat dia menderita. berdiri tegak, tekuk lututmu 15 derajat lagi, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Sayang, aku tidak akan melakukannya lagi. Kakek terlihat sangat baik hati, tapi dia sangat kasar pada cucunya sendiri. Dia sebenarnya sangat ketat. Kakek, bukankah seperti ini nenek dulu mendisiplinmu di masa lalu? Apa maksudmu, mendisiplini? Nenekmu mencintaiku. Dasar nakal, bayar kuberitahu. Seorang pria harus kuat pada dirinya sendiri. Selama kamu membuat istrimu bahagia, kamu akan menjalani hidup yang baik. Jangan khawatir, aku ingat semuanya. Tolong jangan menggodanya lagi. Sipat, keluarkan semua hadiah selamat datang. Keluarkan hadiah selamat datang. Clara, villa ini, batangan emas, dan mobil mewah, semuanya sudah terdaftar atas namamu sekarang. Ini hanyalah tanda kecil dari penghargaan kami, dari keluarga Shen. Hadiah selamat datang ini sungguh terlalu banyak. Sama sekali tidak berlebihan. Dan 10% saham grup kunang-kunang juga adalah maharmu. Mulai sekarang, kamu bukan hanya nyonya keluarga Shen.
tapi juga nyonya grup kunang-kunang. TAPI. Ini benar-benar terlalu berharga, terlalu banyak. Aku tidak pantas. Omongan macam apa itu? Kamu adalah nyonya keluarga Shen. Jika kamu tidak pantas, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang pantas. Terimalah. Terimalah. Jika kamu tidak menerimanya, kakek akan marah. Kakek benar, terimalah. Terima kasih, kakek. Lebih baik begitu. Sudah leret. Waktunya memasak. Kakek, apa yang ingin kamu makan? Aku akan memasak. Omong kosong. Keluarga Shen punya aturan. Wanita tidak boleh masuk dapur. Clara, kamu menikahi keluarga Shen untuk menikmati hidup. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukan pekerjaan rumah? Duduk saja. Kakek akan memasak untuk... Tidak. Dengarkan saja kakek. Dulu, nenek membuat aturan. Makanan pertama untuk nyonya baru keluarga Shen setelah dia bergabung dengan keluarga harus dimasak oleh para pria keluarga Shen dengan tangan mereka sendiri. Duduklah. Leo AO bersama ayah dan kakek untuk memasak untuk mommy. Oke. Makan lebih banyak. Apa kamu kelaparan atau apa? Kamu sudah selesai memasak, jadi bersihkan dapur. Jujur saja, gadis celaka itu masih ingin makan di meja. Aneke, makan lebih banyak. Kali ini, aku pasti akan bahagia. Kenyang sekali. Masakan kakek sungguh luar biasa. Bagaimana? Menantu perempuanku? Apakah hidangan-hidangan ini sesuai seleramu? Kakek, masakanmu sungguh luar biasa. Semuanya lezat. Aku suka setiap hidangan. Lihat itu? Untuk memenangkan hati seorang wanita, kau harus memenangkan perutnya terlebih dahulu. Kau sebaiknya belajar dari kakek. Baiklah. Clara, hari ini, kita semua adalah satu keluarga, dan kita berbagi makan malam reuni keluarga. Minggu depan, kakek akan mengatur untukmu dan Leo, sebuah jamuan perkenalan keluarga. Ethan, untuk jamuan perkenalan keluarga, kau harus mengundang semua keluarga terkemuka dari kota Gemilang. Biarkan mereka benar-benar mengenal nyonya keluarga Shen kita. Dengan begitu, tidak ada orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Berani mengganggu Clara. Jangan khawatir, kakek. Aku akan menyuruh orang mengirimkan undangan segera. Bagus. Ayah, Bibi Miranda. Ethan Shen sudah keterlaluan. Mencari anaknya saja sudah satu hal, tapi menggelar secara mencolok jamuan perkenalan keluarga. Jika kau tidak melakukan sesuatu, dia benar-benar akan menikahi ibu dari anak itu. Ya tidak, Kakan Berani. Monica, jangan menangis. Bibi Miranda akan mengurus ini untukmu. Bibi Miranda akan mengurus ini untukmu. Bibi Miranda, kau masih yang paling menyayangiku. Kau keponakanku yang berharga. Tentu saja aku paling menyayangimu. Untuk jamuan perkenalan keluarga Shen, aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat perusak rumah tangga tak tahu malu mana berani merebut tunangan keponakanku. Terima kasih, Bibi Miranda. Kalau begitu, aku akan memilih gaun. Silakan, pilih yang paling cantik. Hati-hati jangan pilih gaun ungu. Ungu, itu warna kesukaan Dani. Aku mengerti, ayah. Apapun yang Dani suka, aku pasti tidak akan menyentuhnya. Ini benar-benar keterlaluan. Ethan Shen benar-benar berani memperlakukan Monica seperti ini. Dia je la tidak menghormati. Keluarga Ye kita, aku harus memberinya pelajaran. Hati-hati melangkah, keluarga Shen. Bagaimanapun, adalah teman keluarga lama kita. Aku tidak peduli apakah mereka teman lama atau bukan. Berani mengganggu keponakanku, sama saja menampar. Aku belum selesai dengannya.
Oh, astaga. Kau Terlalu memanjakan Monica. hampir sama seperti kau memanjakan Dani. Bagaimana bisa sama? Aku hanya merasa bahwa, jika bukan karena aku saat itu, Dani tidak akan hilang. Aku sudah kehilangan satu keponakan. Aku tidak bisa membiarkan keponakan ini dizalimi lagi. Kakak. Dani. Apakah masih belum ada kabar tentang dia? Awalnya, aku ingin mengonfirmasinya dulu, sebelum memberitahumu. 7 Anya, Aku sudah menemukan sebuah petunjuk tentang Dani. Di mana Dani ada di kota Gemilang. Dia diadopsi. oleh seorang wanita bermagazian. Namun, aku masih berusaha keras untuk menemukan keberadaan Nona Tian. Itu bagus sekali. Akhirnya ada kabar tentang Dani. Kakak, kau harus mengintensifkan pencarian. Apapun yang terjadi, kau harus menemukan Dani. Dani memang anak yang keras kepala. Berkeliaran di luar Bertintin. Aku tidak tahu apakah dia menderita. Dani, Bagaimana bisa kau begitu nakal? kau berlutut untukku. Aku tidak mau berlutut. Jika kau berani, bunuh aku. Ya tuan. Andai saja Daniku bisa kembali dengan selamat. Aku rela menukar dengan nyawa. Baiklah. Jangan khawatir. Dani memiliki tanda lahir Phoenix di lehernya, sebuah tanda unik bagi para wanita dari keluarga Y. Dia pasti akan ditemukan. Pelan-pelan, aku takut. Tidak apa-apa, jangan takut. Clara, apakah Phoenix di lehermu ini adalah tato? Bukan, itu tanda lahir. Tanda lahir? Clara, apa kau yakin? Tentu saja. Ada apa, Ethan? Apakah ada yang salah dengan tanda lahirku? Apakah kau ingat, aku pernah memberitahumu bahwa pewaris asli keluarga Y, Highland, 22 tahun lalu? Aku ingat, tapi apa hubungannya itu dengan tanda lahirku? Putri sulung keluarga Y juga memiliki tanda lahir seperti Phoenix di lehernya. Clara, apakah kau benar-benar anak kandung orang tuamu? Aku juga tidak tahu. Tapi aku juga pernah mempertanyakan berulang kali sebelumnya. Bagaimanapun, ibuku sama sekali tidak menyayangiku. Tapi tidak mungkin aku bisa menjadi putri sulung keluarga Y. Itu Jangan terlalu memikirkannya. Setelah jamuan perkenalan keluarga, aku akan membawamu tes paternitas. Nanti kita akan tahu pasti. Tapi saat ini, kita punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Ada apa lagi? Tentu saja, waktunya putaran kedua. Kau harus lebih terkendali, kalau tidak kau harus ke rumah sakit lagi. Ke rumah sakit? Sudah lupa, saat aku bertemu denganmu dulu, bukankah kau sedang menemui dokter kesuburan pria? Jangan ulangi sejarah. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan sendiri dan lihat apakah suamimu benar-benar perlu pergi ke dokter kesuburan pria. Monica, apakah kau punya foto wanita itu? Aku tidak menghukum orang yang salah nanti. Bibi Miranda, lihat ini wanita itu, Clara. Bukan hanya dia memberi Ethan seorang anak laki-laki, tapi dia juga sepenuhnya memikat Ethan, membuatnya sangat tergila-gila. Dia bahkan memaksaku berlutut di depannya.
Dia pasti seorang perusak rumah tangga. Jangan khawatir, hari ini, aku akan memastikan. Commanda pas de camp, balade en dame. Yang Pentaco da pas de camp. Bibi Miranda, lihat itu dia, Clara. Sebelum Killier, Ethan dan Leo begitu misterius. Mereka menyuruhku datang duluan. Bilang mereka punya kejutan untukku. Aku bertanya-tanya, apa yang mereka berdua rencanakan? Clara, berani beraninya kau mangkul di sini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku akan memberimu pelajaran. Dasar perusak rumah tangga tak tahu malu. Beraninya kau merebut pria keponakanku? Mungkinkah wanita ini ibu dari anak haram Tuan Shen? Dia dalam masalah besar sekarang. Nyonya Ye pasti di sini untuk mendukung Nona Ye. Kalau tanya aku, dia tamat hari ini. Nyonya Ye dikenal sebagai Rada Bawah Tanah Kota Gemilang. Jika dia ingin seseorang mati, mereka tidak akan bertahan 3 hari. Kalian berdua jangan main-main. Ini jamuan reuni keluarga Shen. Ethan dan yang lain akan segera tiba. Jika kau berani menyakiti Ethan, tidak akan membiarkanmu lolos. Clara, kehancuranmu sudah dekat dan kau masih menyangkal? Kau masih berharap Ethan menyelamatkanmu? Dia harus bisa sampai di sini dulu. Apa maksudmu? Sejujurnya, bibiku sudah memblokir seluruh hotel. Dan semua jalan tol terdekat. Bibiku juga memblokirnya. Tuan Shen, ada kecelakaan serius di depan. Untuk mencapai Hotel Megah Lido akan memakan waktu setidaknya 1 jam lagi. Clara, hari ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Atas penghinaan yang kau lakukan padaku kemarin, hari ini aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Tidak, aku sekarang adalah nyonya keluarga Shen. Aku tidak bisa membiarkan Monica menggangguku lagi. Clara, kau punya nyali besar, berani melawan. Mengapa aku tidak berani melawan? Ini adalah jamuan reuni keluargaku. Kau menggangguku tanpa alasan. Tidak hanya aku akan melawan balik, aku juga akan melaporkanmu ke polisi. Dasar mata duitan, kau sangat sombong. Tapi biar ku beritahu, Ethan hanya bisa menjadi menantu keluarga Ye. Kau ingin menggunakan putramu untuk mengamankan status dan meniki tangga sosial? Tidak mungkin. Dan kau mempermalukan Monica dan menyabotase hubungannya dengan Ethan. Aku ingin berlutut dan meminta maaf sekarang juga. Aku tidak akan meminta maaf. Dan aku bukan marah duitan. Tidak ada apa-apa antara Monica dan Ethan. Tidak ada kasih sayang yang tulus. Jadi bagaimana aku bisa menyabotajenya? Orang yang benar-benar menyalahgunakan kekuasaan adalah Monica. Dia menyuap ibuku dan memaksaku menikahi seorang gangster, mencoba menghancurkan hidupku. Dia juga menyebarkan rumor di perusahaan, mengatakan aku sombong dan materialistis, merusak nama baikku. Sudah sulit bagi wanita untuk berdiri teguh di masyarakat ini. Monica harus membuat segalanya menjadi lebih buruk. Nyonya Ye, kita semua adalah manusia. Anda menghargai martabat keponakan Anda. Tetapi bagaimana dengan martabatku? Apakah itu tidak berarti apa-apa? Dan juga, Nyonya Ye, aku dengar kau telah menjadi sireng Buddha yang taat selama bertahun-tahun ini. Agar keluarga Ye, putri sulung yang asli, bisa kembali dengan selamat. Tetapi dengan melakukan ini sekarang, apakah Anda tidak takut merusak karma Anda? Veraninyaku. Kau pikir kau ini siapa? Mengajariku? Bibi Miranda, sekarang kau lihat betapa sombongnya dia, kan? Dia berani melakukan itu di depanmu, mengutuk Dani. Dia mencari mati. T'as ondien un tucu. Lepaskan aku. Jika saja kau tidak menyebut Dani,
Aku mungkin bahkan membiarkanmu hidup karena kasihan. Tapi kau benar-benar tidak tahu tempat. Biar ku beritahu kau. Dani adalah hidupku. Tidak ada yang boleh menyambungnya. Pertama, tampar. Wajah tak tahu malunya sampai bengkak. Lalu pukul dia sampai mati. Tidak. Lepaskan aku. Itu tanda lahir Phoenix. Clara, sekarang kata seberapa kuat diriku, kan? Ya ampun, tapi aku orang yang berhati lembut. Akan kuberikan satu kesempatan lagi. Cukup berlutut dan bersujud padaku, jilat sepatuku, dan nyawamu akan kuampuni. Bermimpilah. Aku tidak akan berlutut kalau kau sanggup bunuh saja aku. Aku tidak akan berlutut kalau kau sanggup. Bunuh saja aku. Bagaimana bisa melihat ciri-ciri Dani di wajah perusak rumah tangga ini? Baiklah, kau punya nyali. Hari ini, aku akan lihat seberapa tangguhnya dirimu. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau mengandalkan kemampuanmu melukis beberapa lukisan minyak untuk merayu Isen? Kalau begitu, aku mulai dengan melumpuhkan Tengenmu. Lepaskan aku. Kau tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Takut sekarang? Tidak bisa sombong lagi? Sayang sekali, sudah terlambat. Berikan jarumnya padaku. Tenjia antaku. Tidak, lepaskan aku. Tidak, jangan rusak tanganku. Tidak. Aku hanya dengan lembut menusukmu. Kenapa kau berteriak seperti babi disembelih? Konon jari tengah terhubung ke jantung. Kalau baju demari, coba lagi. Lepaskan aku. Jangan hancurkan tanganku. Jangan menusukku. Tolong. Kumohon tolong aku. Jika kau membantuku, keluarga Shen pasti akan berterima kasih padamu. Nona Ye, menurutku masalah ini sebaiknya berhenti di sini. Wanita ini sudah cukup dihukum. Tidak baik terus membuat keributan. Benar, Nona Ye. Keluarga Shen dan keluarga Ye adalah teman lama. Jika ini menjadi masalah besar, itu tidak akan terlihat baik bagi kedua keluarga. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Bibi Miranda melunak. Hari ini, aku harus menghancurkan Clara. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bibi Miranda, jangan dengarkan omong kosong mereka. Baru saja, Clara mengutuk Dani. Dani sudah dalam kondisi kritis. Jika sesuatu terjadi karena kutukannya, Diam. Kau benar. Siapapun yang mengutuk Dani pantas mati. Dan wanita ini, dia bahkan berani melukis lukisan favorit Dani. Dan memakai gaun ungu favorit Dani. Sungguh pemandangan yang mengganggu. Bibi Miranda, wanita ini menarik Dani di mana-mana. Mengapa kita tidak menelanjanginya dan menyuruhnya berlutut serta mengakui dosa-dosanya? Telanjangi dia. Tidak, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Isen, di manakah? Cepat datang dan selamatkan aku. Ana, Yantangku, tiba-tiba begitu gelisah. Ayah, aku merasa tidak enak badan. Leo, Ada APA? Ayah, aku merasa sangat tidak nyaman di sini. Rasanya seperti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Leo juga merasa gelisah. Mungkinkah Clara sedang dalam masalah? Halo, pelanggan yang Anda panggil sementara tidak tersedia. Berapa lama lagi sampai ke Hotel Megah Lido? Setengah jam lagi. Siapkan helikopterku. Aku harus sampai di sana dalam 5 menit. Baik, Tuan. Menghubungi Gulfstream One. Dani. Putriku tersayang.
Di mana kau sekarang? Bos, kami menemukan nona tertua. Di mana dia? Di Hotel Megah Lido. Nama nona tertua saat ini adalah Clara. Siapkan mobilnya segera. Dani, ayah akhirnya menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Clara, kau benar-benar kecoak yang tak kunjung mati. Maka hari ini, aku akan lihat apakah kepalamu sikas kerasnya dengan tulangmu. Berhenti. Clara. Mama. Ethan, dengarkan aku bisa jelaskan. Pergi. Clara, kau baik-baik saja? Ethan, akhirnya kau datang. Monica. Leo, jaga mama baik-baik. Ethan, tidak, you can baca too. Monica. Sudah kubilang, jangan membuat masalah lagi. Kau mengabaikan perkataanku? Ethan. Kojila. Beraninya kau memukul Monica di depanku? Kalian yang gila. Ini adalah wilayah keluarga Shen. Beraninya kau, di wilayah keluarga Shen, menyentuh istriku? Istri yang mana? Ethan, kau adalah menantu keluarga Ye. Dia hanyalah perusak rumah tangga. Dia hanyalah orang udik. Orang Campangon. Hari ini aku akan menyentuhnya. Apayon Gakan Kolakukan. Ethan, kau berani memukulku? Kau berani menyentuh istriku, jadi kau pantas dipukul. Ethan, Perkayakaku. aku akan segera membuat keluarga Ye mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Shen. Kerja sama apa? Kerja sama antara keluarga Shen dan keluarga Yi? Saat kau mulai tangan pada istriku, semuanya dibatalkan. Apa? Apa aku salah dengar? Keluarga Shen dan keluarga Ye kerja sama tahunan bernilai ratusan miliar. Bagaimana bisa mereka diputus begitu saja? Ini benar-benar luapan amarah, demi seorang wanita. Tampaknya Tuan Shen tidak menikahi ibu dari anaknya, hanya karena anaknya. Dia benar-benar menjadikan wanita pusat hatinya. Ethan benar-benar melakukan sejauh ini demi wanita itu. Tapi, jika ayah tahu kerjasama antara kedua keluarga terhenti karena aku, dia pasti tidak akan membiarkanku lolos. Ethan, jangan gegabah. Kedua keluarga kita adalah teman lama. Kita tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan, hanya karena masalah kecil. Masalah kecil? Ya, itu masalah kecil. Ethan, aku bisa meminta maaf kepada Clara. Lagipula, dia tidak benar-benar terluka, kan? Tidak benar-benar terluka? Kau menyebut ini tidak benar-benar terluka? Penjaga. Tangkap dia. Apa yang dia lakukan pada Nyonya Shen balas 10 kali lipat. Monica. Bibi Miranda. Bibi Miranda, selamatkan aku. Kalian semua hanya berdiri di sana. Cepat selamatkan nona muda. Mari kita lihat siapa yang berani. Kau lepaskan Monica. Lepaskan, Koshen. Kau dengar aku? Sudah kubilang lepaskan keponakan. Memukul begitu ringan, kau tidak makan? Baiklah kalau begitu, Ethan. Kau sangat tidak menghormati keluarga Ye. Kalau begitu tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang bahagia. Semua properti atas nama keluarga Shen. Jika modal keluarga Ye tidak cukup, tambahkan semua asetku di luar negeri. Ya Tuhan, Nyonya Ye, untuk keponakannya, mempertaruhkan seluruh kekayaannya, untuk menjatuhkan keluarga Shen bersamanya. Ini benar-benar perang finansial abad ini. Selama bertahun-tahun ini, bisnis Miranda di luar negeri telah berkembang pesat. Meskipun keluarga Shen adalah keluarga terkuat di kota Gemilang, jika keluarga Ye dan Miranda bergabung untuk menyerang, keluarga Shen mungkin tidak akan sanggup menahannya.
Ethan, lupakan saja. Baiklah. Kalau begitu, kita akan bertarung sampai akhir. Aku ingin melihat, apakah keluarga Shen yang akan runtuh hari ini, atau keluarga Ye yang akan bangkrut. Kami punya berita. Grup Dongchen, di bawah keluarga Shen, mencapai batas kenaikan hariannya, dan perdagangan telah dihentikan. ARAPA. Ada berita lagi. Perusahaan teknik keluarga Ye di hutan utara gagal dalam penawaran dan segera menyatakan bangkrut. Oh tidak. Ya Tuhan, grup kunang-kunang, perusahaan teknik di hutan utara, juga segera menyatakan bangkrut. Ini. Perusahaan-perusahaan teknik ini adalah industri tulang punggung, baik untuk keluarga Shen maupun Ye. Bagaimana bisa mereka runtuh begitu saja? Seperti itu? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Jika tidak, aku akan menjadi aib bagi keluarga Shen. Ethan, tolong berhenti. Jangan bertarung lagi. Tuan Shen, ada berita buruk. Tuan Shen SR mendengar perusahaan ditangguhkan dan bangkrut. Dia tiba-tiba mengalami pendarahan otak dan telah dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana menurutmu, Ethan, melihat keluarga Shen? empires-tu? Kau masih berani melawanku? Ethan, kesehatan kakek lebih penting. Jangan bertarung lagi. Nyonya Ye. Jika kita terus bertarung, kita berdua akan rugi. Aku mohon padamu. Tolong berani sekarang. Sekarang kau t'as eu Karamemon. Baiklah, aku bisa menyetujui permintaanmu. Qu'allobégitu? Berlututla. Merangkak kemari, dan bersujud 3 kali. Baru aku akan berhenti. Clara. Baiklah. Aku setuju untuk berlutut dan meminta maaf. Tapi kau juga harus berjanji padaku untuk segera berhenti. Berlutut saja tidak cukup. Clara, jangan berpikir berlutut akan menyelesaikan segalanya. Jangan bermimpi tentang itu. Hari ini, aku akan menusuk 10 jari sampai mereka hancur dan patah. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan bibiku berhenti. Sama sekali tidak. Clara, aku bisa menangani ini. Kau sama sekali tidak boleh mengorbankan dirimu untukku atau melukai dirimu sendiri. TAPI. Tapi pembuluh darah Pak Tua Shen itu sudah pecah dan kalian berdua masih bermesraan di sini? Clara, tubuh Pak Tua Shen hanya bisa bertahan segitu saja dan kesabaranku juga terbatas. 5 detik. Jika kau tidak berlutut dan membiarkanku menusukmu, pertarungan akan berlanjut. 5. Clara, jangan dengarkan dia. 4. Aku sudah memutuskan, kesehatan kakek adalah yang terpenting. Selama kakek baik-baik saja, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku. Jangan datang ke sini. Leo, hentikan ayahmu. Jangan biarkan dia datang. Lepaskan ayah. Kalian semua, hentikan dia juga. Ethan, kesehatan kakek adalah yang terpenting. Aku mohon padamu, lupakan aku. Aku tidak pernah menyangka wanita ini bisa berbuat begitu banyak untuk keluarga Shen. Monica, Mereka sudah diberi pelajaran. Mungkin kita harus berhenti sekarang. Bagaimana bisa kita melakukan itu, Bibi Miranda? Jangan lupa, wanita ini baru saja mengutuk Dani. Aku membalas dendam untuk Dani. Monica benar. Karena mengutuk Dani, beberapa tusukan untuknya sudah cukup berbelas kasih. Hanya saja. Kenapa aku merasa kasihan pada wanita ini? Bibi Miranda, jangan marah. Aku akan membantumu sekarang dan memberinya pelajaran yang baik. Ya Tuhan, maafkan aku melakukan ini untuk mematahkan kutukan pada Dani. Dan memberkatinya dengan keselamatan. Dani, kapan Bibi Miranda akhirnya akan bisa melihatmu lagi? Dani. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Monica, kau tahu, seorang gadis bernama Clara Xue. Clara Xue, aku. Dani, apakah ini benar-benar Daniku? Ayah, apa yang kau katakan? David. Apa yang baru saja kau panggil dia? Dani.
Putri kesayanganku, ayah akhirnya menemukanmu. Dani, apa yang terjadi? Katakan padaku, Siapa yang melakukan ini padamu? Clara, kau baik-baik saja? Dia yang memukulnya, dia yang melukai mamiku. Begitu parah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana bisa kau memukulnya seperti ini? Tidak. David, apa maksudmu? Kau bilang dia? Dia Dani. Ini Dani, foto terbarunya. semua hasil penyelidikan Menunjuk padanya, setelah tanda lahir dikonfirmasi. Akan terbukti 100% bahwa Clara Sue yang sekarang adalah Dani. Apakah kau benar-benar Dani? Dani. Clara. Dani. Dokter. Cepat, panggil dokter. Selamatkan keponakan. Ya ampun, semua ini salah. Daniku ada di depan mata. Bagaimana bisa aku tidak? Mange na ligne. Aku benar-benar tidak termaafkan. Lebih baik aku mencungkil mataku saja untuk menebus kesalahan pada Dani. Hukap, di saat seperti ini, mengapa kau mengucapkan hal seperti itu? Dani, kau harus sembuh. Ayah telah mencarimu bertahun-tahun. Kau sama sekali tidak boleh dalam bahaya lagi. Ayah, Top Miranda. Dani sudah lama hilang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tanda lahir untuk memastikan itu dia. Ini tidak mungkin salah. Tanda lahir Dani dan tanda lahir bibimu persis sama bentuk dan posisinya. Ini adalah sifat genetik unik dari gadis-gadis keluarga Y. Dia pasti Dani. Tapi tanda lahir keluarga Y bukanlah rahasia sama sekali. Banyak orang tahu seperti apa tanda lahir itu. Bukankah sudah banyak orang datang mengaku memiliki tanda lahir itu sebelumnya? Bagaimana jika kali ini juga diatur oleh seseorang? Ayah, Dani adalah putri kandung. Menemukan Dani sangat mendesak. Kita tidak boleh menganggap remeh. Mengapa kita tidak melakukan tes paternitas? Mengapa tes paternitas? Dia adalah Daniku. Intuisi saya tidak pernah salah. Tante Miranda, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Kau begitu yakin sekarang. Bagaimana jika nanti kita tahu itu kesalahan? Betapa sedihnya kalian berdua. Dan jika kabar ini menyebar, orang-orang mungkin akan menertawakan keluarga Y kita. Aku juga percaya, dia pasti Dani. Menambah lapisan keamanan lagi. Bukanlah hal buruk. Pergilah dan atur tes paternitas antara aku dan Clara. Baik. Ayah, aku ingin ke kamar kecil. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Pasien sudah bangun. Dia sadar sekarang. Kau boleh masuk menemuinya. Tapi dia masih sangat lemah. Dia tidak boleh terkejut. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Daniku. Ayah akhirnya menemukanmu. Bertahun-tahun, ayah sangat merindukanmu. Ayah, kau ayahku? Dani. Dia benar-benar ayahmu. Aku Tante Miranda. Saat kau berumur 4 tahun. Kodibawa Pergi. Ayahmu dan aku bermimpi menemukanmu. Jika bukan karena tanda lahirmu hari ini, aku hampir kehilanganmu lagi. Dani. Semua ini salahku, Dani, karena membuatmu menderita begitu banyak. Dani, tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku menebusnya untuk... Oke? Tante Miranda. Ayah. Tanda lahir Phoenix. Tante Miranda, apakah si kecil Phoenix di leher tumbuh lebih besar? Dani adalah si kecil Phoenix tercantik keluarga Y. Dia pasti akan bahagia sepanjang hidupnya. Si Kessel Phoenix keluarga Y. Aku ingat semuanya. Aku adalah Dani. Hebat sekali, sungguh hebat. Dani, kau akhirnya ingat. Aku ingat semuanya. Aku bukan Clara. Aku Dani ya. Ayah, aku kembali. Dani, gadis manis ayah. Kau akhirnya kembali. Kau akhirnya ingat. Jalang, mengapa kau berpura-pura begitu emosional? Nanti kulihat. Bagaimana kau mengatasi ini? Bagus kau kembali. Bagus kau kembali. Dani, ayah akan mengatur untukmu, dokter terbaik. Saat kau pulih dan keluar, ayah akan segera mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitasmu sebagai pewaris keluarga Y. Dan aset Tante Miranda.
Assez de cul. Semua akan jadi milikmu. Dany. Apa yang terjadi hari ini? Semua salahku. Aku. Dany. Kau bisa menusukku beberapa kali. Ok. Asal kau bisa. Mais maafkan ku. Kau bahkan bisa membunuhku. Jangan lakukan ini. Tom Miranda, Tom Miranda, Tante Miranda. Aku tahu kau merasa bersalah tentang Dany. Tapi, kita sebaiknya menunggu sampai identitasnya terkonfirmasi sebelum membicarakan hal lain. Menunggu apa? Aku sudah menunggu 20 tahun. Clara. Dia adalah Dany. Clara, dia bukan Nona Yi. Apa katamu? Hasil tes paternitas sudah keluar. Kau dan Clara Sama sekali tidak punya hubungan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? $100.000 telah ditransfer ke rekeningmu. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Kau harus tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda lahirnya. Adalah série unique keluarga Y kita. Adalah série unique keluarga Y kita. Dia bahkan ingat hal-hal dari masa lalu. Bagaimana mungkin dia bukan Dany? Apakah tes paternitas ini? Apakah tes paternitas ini? Kakak? Sama sekali tidak ada masalah. Tes paternitas Dilakukan oleh direktur sendiri yang mendatangkan orang untuk melakukannya. Dan aku ada di sana sepanjang waktu. Sama sekali tidak ada kesalahan. Shalom, kasangat liket. Menjetawi keluarga Yi. Mencari Dany. Kau sengaja membuat tato Phoenix untuk menipuku, ayah dan tante Miranda. Hentikan. Aku tidak berbohong. Kau masih berani berbohong? Siapa yang mengizinkanmu menamparnya? Intuisi saya tidak salah. Dia pasti. Danyku. Yang salah adalah laporan tes ini. Segera kumpulkan semua ahli di kota. Dan bawa mereka ke sini. Atur tes Tante Miranda, faktanya sudah ada di depan mata kita. Mengapa kau tidak percaya bahwa Clara, hanyalah penipu materialistis yang mencopa naik ke keluarga kaya? Kesehatan ayah sudah sangat buruk. Dia tidak bisa menangani kejambaran atau kesadahan ekstrem. Dia sudah kecewa sekali. Tidak boleh ada kedua kalinya. Tante Miranda, sebaiknya kau jangan. Diamku. Aku tidak tahu mengapa kau begitu bersemangat menyangkal bahwa Dany adalah Clara. Tapi aku bisa memberitahumu. Aku percaya intuisiku. Dan aku lebih percaya ikatan alami antar kerabat darah. Lagipula. Tadi di jamuan makan, aku sudah merasa dia seperti Dany. Jika kau tidak ikut campur, bagaimana aku bisa menyakitinya? Begitu parah? Tante Miranda benar. Mari kita lakukan tes paternitas lagi. Kau pasti akan tahu bahwa aku benar. Clara, hanyalah seorang pembohong. Tidak masalah. Jika aku bisa memasukkan satu laporan tes, aku bisa memasukkan yang kedua. Clara, kau tidak akan pernah merebut kembali statusmu sebagai putri sulung keluarga Ye. Jika begitu, maka atur tes paternitas lagi. Tidak perlu tes. Laporan tes paternitas yang asli ada di sini. David. Aku benar. Dia benar-benar Dany. Bicaralah. 7 Anya APA. Yang terjadi? Kakek, tes paternitas asli, laporannya, ditukar olehnya. Dia akan membakar laporan aslinya. Seluruh prosesnya telah direkam olehku. $500,000 ditransfer ke rekeningmu. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kau seharusnya tahu. Jangan berani-berani memfitnah. Mamaku adalah yang asli, pewaris keluarga Ye. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Bicaralah. Tidak mau bicara, ya? Penjaga.
Bawa dia pergi dan pukul dia. Jika dia tidak bicara dalam 1 jam, patahkan kedua lengannya. Jika dia tidak bicara dalam 2 jam, patahkan kedua kakinya. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Itu Nona Ye yang menyuruhku melakukannya. Dazar Bagingan, Beranignako. Beranignako. Tom Miranda, ayah, maafkan aku. Aku hanya sedang tidak waras. Aku sangat ketakutan. Danny akan kembali. Aku takut dia akan kembali dan mengambil semua yang menjadi milikku. Mengambil semua darimu? Kau tidak pantas mendapatkan semua itu. Tom Miranda. Jangan panggil aku Bibi. Selama 20 tahun terakhir ini, gaya hidup mewahmu, Periazanmu. dan tak ada habisnya. Pengeluaran uang. Semua itu, Semulanya. milik Danny. Tanpa Danny, kau masih akan menjadi pengemis kecil itu, di dekat tempat Danny. Di mana kau, Danny? Karena kasihan, aku membawamu kembali untuk menggantikan Danny, membiarkanmu menikmati 20 tahun kehidupan yang baik. Kau tidak menerima posisimu sendiri. Dan tidak berterima kasih kepada Danny. Namun kau berani mengklaim bahwa Danny mengambil barang-barangmu. Beranignako. Berterima kasih? Bagaimana aku bisa berterima kasih? Selama 20 tahun, aku hidup dengan hati-hati. Aku tidak berani memakai pakaian ungu. Aku tidak berani menyentuh kuas. Bahkan faveku, ketumbar, aku tidak berani memakannya. Hanya karena dia menyukainya, aku tidak berani menyentuhnya. Setiap hari kau berkata, semua yang kumiliki, milik Danny. Aku harus berterima kasih pada Danny. Semakin kau berkata begitu, semakin aku takut dia kembali. Semakin aku berharap dia mati di luar sana dan tidak pernah kembali ke keluarga Ye. Kau durhaka. Kau tidak punya rasa. Terima kasih. Karena itu masalahnya. Kembalilah ke tempat. Kau berasal. Penjaga, seret dia keluar. Patahkan anggota tubuhnya. Dan buang dia ke tempat sampah. Siap, Tuan. Ayah, aku tahu aku salah. Tom Miranda. Danny. Maafkan aku. Côté-là Sangha Manderita. Ini semua salahku, Saj. 20 tahun lalu, karena kelalaianku. Sejenak, kau dibawa pergi. Dan kemudian, karena aku menerima Monica dan membawanya pulang. Itu menyebabkanmu terluka. Sekali lagi. Danny. Setiap kesalahan, semua itu salah. Aku tidak berani meminta padamu untuk memaafkanku lagi. Aku hanya memohon padamu beri aku kesempatan untuk menebus dosa. Maukah kau? Danny, bibimu, sangat menyayangimu sejak kecil. Setelah kehilanganmu, dia telah mencarimu. Dia telah hidup dalam penyesalan sejak saat itu. Danny, Demi, ayahmu. Tolong beri bibimu kesempatan lagi. Baiklah. Clara. Ayah, kau sebaiknya istirahat dulu. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Kalau begitu kau istirahatlah baik-baik dulu. Dalam beberapa hari, aku akan menghubungimu lagi. Mari kita pergi. Tidak apa Clara. Kau sekarang, Nyonya Shen, kau berada di posisi di mana kau tidak perlu merasa bersalah oleh siapapun. Jika kau tidak mau memaafkan mereka, tidak ada seorang pun bisa memaksamu. Mama, ayah dan aku akan selalu melindungimu. Ethan, kau kembali. Lihat lukisan ini. Bagaimana hasilnya? Wow, ini luar biasa. Oh, benar. Aku terus lupa untuk memberitahumu sesuatu. Kau tahu lukisan minyak itu yang kau restorasi sebelumnya? Bapak Xie sangat menyukainya. Itu bagus sekali. Namun, lukisan itu dibeli dengan harga mahal. Oleh siapa? Keluarga Ye membelinya. Dibeli kembali oleh keluarga Ye. Nyonya Shen.
Nyonya Shen. Ini adalah perjanjian pengalihan saham dari Korporasi Y yang baru saja diserahkan. Ini telah mentransfer 100% dari saham Korporasi Y Saham kepada nama Anda. APA, mereka bahkan memberikan seluruh korporasi kepada saya. Ya, mulai hari ini, Anda akan menjadi pemilik Korporasi Y, pemilik tunggal dan pembuat keputusan. Minggu lalu, keluarga Y mentransfer semua properti mereka, saham, dan perhiasan, semuanya kepada Anda. Dan sekarang mereka juga memberi Anda korporasi Y. Saya khawatir ayah Anda dan Bibi Miranda sekarang hanya punya satu properti tersisa. Ethan, apakah kamu punya waktu? Bisakah kamu menemaniku kembali ke kediaman keluarga Y? Tentu saja, selama aku bersamamu, aku selalu punya waktu. Lukisan ini telah direstorasi dengan sangat baik. Tidak ada jejak perbaikan sama sekali. Keterampilan restorasi Dani telah mencapai kesempurnaan. Dani memiliki bakat artistik. Sejak dia kecil, dia juga sangat cekatan. Daniku. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujian. Dani. Dani. Senang sekali, kamu akhirnya datang berkunjung kembali. Sebenarnya, hari ini saya di sini untuk mengembalikan perjanjian pengalihan saham. Dani, tolong jangan lakukan ini. Tolongberry, c'est ya qu'ils ont pas. Untuk menebus dosa, ya? Apakah kamu pikir, karena saya belum memberimu aset saya tidak tulus? Sebenarnya, semua yang saya miliki sudah ditransfer atas namamu sejak lama. Saya hanya takut kamu akan menganggapnya tercepat. Saya. Bukan itu maksud saya. Selain itu, saya tidak tahu cara mengoperasikan atau mengelola korporasi Y. Memberikannya kepada saya akan SISA. Jadi, kalian berdua sebaiknya mengambil kembali korporasi Y. Lagipula, saya juga anggota keluarga Y. Jika perusahaan menghasilkan uang, kalian harus memberi saya dividen, oke? Dani, apakah kamu bilang kamu bersedia memaafkan kami dan kembali ke keluarga Y? Ayah, Bibi Miranda, saya bersedia pulang. Anakku sayang, anakku sayang. Daniku. Kamu akhirnya kembali. Baiklah, Sedalerat, kita masih punya urusan penting untuk didiskusikan. Benar, Ayah, Bibi Miranda. Hari ini adalah festival musim gugur. Ethan dan aku khusus datang untuk menjemput kalian untuk pergi ke kediaman keluarga Shen bersama untuk makan malam keluarga. Bagus, itu luar biasa. Ayo pergi, kita semua bisa merayakan bersama. Denken makan malam keluarga, hahaha. Bersulan.